Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita mau bersyukur kepada Tuhan jika di pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita memulaikan aktivitas kita, mari kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita di sepanjang hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kami memulaikan aktivitas kami mau belajar duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi pedoman, kekuatan bagi kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah berkat di balik kemelut. Sekali lagi, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah berkat di balik kemelut. Ayat pokok kita terambil dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat yang ke-28 yang berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cara Tuhan seringkali melawan logika dan cara berpikirnya manusia. Sekali lagi, cara Tuhan seringkali melawan logika dan cara berpikirnya manusia. Tetapi justru dengan cara itu adalah cara yang terbaik yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini, ya. Nah, di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26 sampai yang ke-30 ini ada kebenaran yang penting yang dapat kita ambil, yaitu bahwa Allah mempunyai rencana yang mendatangkan kebaikan dalam setiap kemelut hidup orang-orang yang mengasihi Dia. Pada ayat-ayat yang sebelumnya, kalau kita membaca ayat-ayat yang sebelumnya, kita menemukan bahwa semua makhluk berada dalam kondisi mengeluh dan sakit. Ya, ini adalah gambaran kondisi kemelut hidup yang dilalui oleh segala makhluk. Di dalam ayat yang ke-18, ayat yang sebelumnya, di dalam ayat yang ke-18 itu. Termasuk kita yang telah menerima kasih karunia Allah. Ya, dalam ayat yang ke-26 sampai 30, Paulus memberitahukan bahwa Allah masih mengontrol kehidupan anak-anaknya untuk mendatangkan kebaikan. Dalam menanggapi kata-kata kebaikan diri, kita cenderung menafsirkan dari sudut pandang kesenangan jasmani. Yaitu apa? Bebas dari penyakit, punya uang yang cukup, dan lain sebagainya. Padahal justru dalam konteks ini Paulus menguraikan secara tepat dalam ayat yang ke-29, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, kesempurnaan dengan Kristuslah yang dimaksud dengan kebaikan ini. Nah, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagi Paulus, segala sesuatu yang menjadikannya melebihi, menyerupai Kristus itu baik, tanpa memperhatikan dampak terhadap kenyamanan ataupun kesenangannya. Kenyataannya, kesempurnaan dengan Kristus tidaklah selamanya berarti bagi hidup dan makmur di tengah-tengah kesenangan materi. Ya, karena Paulus itu menekankan
berita penting ini dengan satu kalimat: Allah mempunyai rencana yang mendatangkan kebaikan dari setiap kemelut hidup bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana cara Allah mendatangkan kebaikan dalam setiap kemelut. Ya. Yang pertama itu adalah dengan bekerja secara utuh dalam setiap kemelut hidup orang-orang yang mengasihi Dia. Keutuhan pekerjaan Allah itu tersirat dalam kalimat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Rasul Paulus mengatakan segala hal dengan penderitaan zaman sekarang, misalnya sakit, kehilangan orang yang kita kasihi, harapan-harapan kita tidak tercapai, adalah salah satu paket yang Allah izinkan terjadi bagi kehidupan kita, bagi kehidupan anak-anak yang mengasihi Dia. Nah, peristiwa-peristiwa dalam hidup kita adalah tindakan tidaklah terlepas satu dengan yang lain. Semua serasi, semuanya berjalan sejalan untuk membentuk keserupaan kita dengan Kristus. Ibarat seorang pelukis yang mencampur berbagai warna untuk menghasilkan lukisan yang indah. Segala sesuatu diizinkan dan direncanakan Allah untuk tujuan-tujuan yang bijaksana. Tidak sedetik pun dia meninggalkan campur tangannya dalam hidup kita. Pada ayat yang ke-27, 26 dan 27, Paulus menguraikan mengenai pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang yang mengasihi Tuhan. Pelajaran yang kedua yang kita ambil adalah dengan bekerja secara aktif dalam setiap kemelut hidup orang-orang percaya yang mengasihi Dia. Ya. Orang-orang yang mengasihi Allah akan melihat bahwa Allah selalu sibuk bekerja dalam segala keadaan, bahkan di dalam peristiwa-peristiwa yang paling menyakitkan hati kita. Misalnya, pengalaman hidup Yusuf. Dia tidak bersalah, tetapi dia harus dipenjarakan untuk sesuatu yang tidak dia lakukan. Seandainya Yusuf dibela ketika dianiaya oleh saudara-saudaranya, dia tidak akan jadi penguasa di Mesir. Andaikan Yusuf dibela ketika difitnah oleh istri Potifar, dia akan tetap menjadi budak. Tetapi Allah mengizinkan semuanya itu terjadi. Memang menyakitkan. Tetapi itu semua untuk kebaikan Yusuf dan bangsa Israel. Ya. Allah mempunyai rencana yang mendatangkan kebaikan. Rencana itu berlaku terbatas, tidak untuk umum. Hanya bagi kita yang mengasihi Allah dan yang dipanggil sesuai dengan rencananya, atau dalam terjemahan asli, orang-orang yang mengasihi Allah yang menurut rencana Allah adalah orang-orang yang terpanggil. Roma 8 ayat 28 ini dapat diterjemahkan sebagai berikut. Tidak ada yang dapat merugikan mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Sebaliknya, segala hal yang menimpa mereka akan membantu mereka untuk mencapai keselamatan. Akan hal itu, untuk meneguhkan iman dan mengikat mereka erat-erat pada Kristus. Ialah yang membuat segala sesuatu mendatangkan kebaikan, karena Tuhan, Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menutup renungan kita pada pagi hari ini dengan satu ilustrasi. Ada satu keluarga yang tinggal di Amerika.
Di halaman rumah mereka itu banyak bajing tanah tidur di rumah mereka selama musim dingin. Dan muncul kembali ketika salju mencair di musim semi. Nah, satu keluarga ini, suami dan istri ini mereka itu suka mengamat-amati mereka ketika mereka itu berlari bolak-balik dari satu lubang ke lubang yang lain, sementara yang lain berjaga-jaga seperti pengawal kecil untuk mewaspadai kedatangan pemangsa itu yang ingin memangsa mereka. Nah, pada pertengahan bulan Mei, ada seorang pria dari lapangan golf yang di dekat rumah mereka itu datang dengan naik traktor hijau kecil. Mereka membawa setangki gas mematikan, ya. Nah, perawat lapangan golf itu memberitahu kepada mereka bahwa makhluk-makhluk kecil itu harus dibasmi karena telah banyak menggali dan melubangi lapangan golf itu. Jadi kelihatannya tidak bagus lapangan golf itu. Nah, tetapi beberapa bajing tetap bertahan hidup, tetapi kebanyakan yang sudah mati. Nah, Bapak Ibu, satu keluarga ini sedih karena setiap kali mereka mendengar atau melihat traktor itu datang, mereka itu pasti sedih. Nah, mereka itu bilang begini, seandainya kami ini bisa untuk mengejar hewan-hewan kecil itu supaya pergi, mereka akan merusak lubang mereka itu untuk memaksa mereka mencari tempat tinggal yang lain karena mereka itu tidak tega. Bapak Ibu, satu keluarga ini yakin kalau misalkan mereka berbuat demikian, pasti para bajing itu akan marah terhadap tindakan yang dibuat oleh satu keluarga ini. Nah, tetapi itu semua semata-mata untuk kebaikan mereka. Nah, apa aplikasi yang dapat kita ambil dari ilustrasi tersebut? Allah terkadang menghancurkan sarang-sarang yang membuat kita nyaman. Namun, di balik setiap perubahan yang menyakitkan, ada kasih dan tujuan kekal. Dia tidak kejam atau bertindak semaunya sendiri. Dia sedang bekerja untuk kebaikan kita di ayat 28 tadi. Dia ingin agar kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya di ayat 29 tadi. Dan memberi kita sukacita yang besar di surga selamanya. Jadi, apa yang harus kita takutkan menghadapi perubahan jika itu berasal daripada Tuhan yang kasih-Nya kepada kita tidak pernah berubah, Bapak Ibu? Satu pertanyaan yang kita jawab sendiri masing-masing, ya Bapak Ibu. Dan kasih Allah mungkin tampaknya kejam sampai kadang kita melihat kembali ke belakang. Tetapi mari kita mau untuk merenungkan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, setiap keinginan Tuhan yang mau untuk merubah cara hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin kita bilang, saya sudah nyaman di jalan yang ini, tetapi Tuhan bilang no, Tuhan bilang tidak. Berarti Dia akan merombak kehidupan kita, sehingga kadang kita marah sama Tuhan, kadang kita berontak terhadap Tuhan, tetapi itu jalan yang terbaik bagi kehidupan kita. Puji Tuhan,
Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kehidupan kita di sepanjang hari ini. Mari tetap berpegang teguh kepada janji firman Tuhan. Mari kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajarkan kepada kami untuk hidup bersama dengan Tuhan, untuk menantikan jawaban Tuhan, untuk tidak protes kalau ketika suatu saat Tuhan mau merombak kehidupan kami tidak banyak protes, kami tidak mau untuk berkomentar dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tetapi kami mau belajar untuk hidup sesuai dengan maunya Tuhan, hidup untuk sesuai dengan serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Kami akan memulaikan aktivitas kami. Tuhan memberkati kami di sepanjang hari ini. Kami percaya tuntunan Tuhan selalu ada bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.